Mencekam, Komando Angkatan Laut Iran berhasil ambil alih kapal Israel di Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut Iran menyita satu kapal milik seorang miliarder Israel. Menurut channel 14 Israel, Times of Israel, kapal yang disita di Selat Hormuz adalah MSC Aries yang membawa bendera Portugis dan milik perusahaan pelayaran maritim milik Israel. Di sisi lain, Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan satu kapal telah disita di kawasan tersebut tanpa memberikan rincian yang dilakukan oleh kelompok IRGC. Kapal dilaporkan telah disita oleh otoritas regional, papar UKMTO, seraya memperingatkan kapal-kapal disarankan transit dengan hati-hati dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Ketegangan yang meningkat drastis di Timur Tengah setelah Israel menyerang kantor konsulat Iran di Damaskus dibalas telak oleh serangan dari pasukan revolusi Islam Iran. Hal ini menandai peningkatan ketegangan regional yang signifikan dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Ayatollah Ali Khamenei menyatakan serangan itu setara dengan serangan terhadap wilayah Iran dan menyatakan Israel harus dihukum hingga kapanpun. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian juga menyampaikan sentimen serupa dengan menekankan hak Iran membela secara sah dan melawan agresor yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Iran telah menyampaikan pesan ke Washington setelah serangan di Damaskus yang memicu peringatan dari Amerika Serikat terhadap Teheran. Axios melaporkan Amir Abdullahian menyampaikan kepada Menlu Jerman Annalena Baerbock bahwa meskipun Iran bertekad menanggapi pemboman Israel secara terus-menerus, Iran akan melakukannya dengan cara yang pantas dan terbatas. Ruang salat yang tersedia semakin menjamur seiring bertambahnya jumlah imigran Muslim di ibu kota Italia. Masjid-masjid itu dibuka di gudang, garasi, apartemen, dan ruang bawah tanah. Pihak berwenang menoleransi praktik-praktik tersebut, meskipun beberapa di antaranya secara teknis ilegal. Tempat-tempat ibadah yang tersembunyi ini adalah tempat di mana radikalisasi mengintai dan di mana, dengan menyamar di antara umat beriman, para serigala yang sering menjadi martir dalam perang suci bersembunyi, ungkap surat kabar Dua Tempo melaporkan pada Jumat, 19 April 2024. Jumlah masjid bawah tanah yang diawasi meningkat hampir 2 kali lipat dari 30 masjid pada 1 dekade lalu, tulis surat kabar tersebut, mengutip laporan Kementerian Dalam Negeri Italia. Jumlah total tempat ibadah yang tidak terdaftar mungkin lebih dari 100, menurut outlet tersebut, yang menggambarkan Roma sebagai ibu kota Islam yang semakin meningkat. Situasi ini tampaknya tidak hanya terjadi di Roma. Jurnalis yang menyamar dari program berita Fuori dal Choro baru-baru ini mengunjungi beberapa masjid bawah tanah di Milan selama bulan suci Ramadan, memproduksi film dokumenter berjudul Imigran dan Kekerasan, Umat Muslim yang Membenci Italia. Baca juga Menteri Israel dikecam karena tweet serangan ke Iran, cacat,
Salah satu pria tersebut, yang digambarkan sebagai Islamis radikal, mengatakan dalam Al-Quran tertulis bahwa umat Islam akan mengusir orang-orang Yahudi. Dia juga percaya umat Islam akan segera menaklukkan Barat, dimulai dari Italia karena Italia memiliki hati yang baik dan sangat dekat dengan Islam. Lihat saja gereja-gerejanya, beberapa orang lanjut usia, 5 orang di sini, 5 orang di sana, ujar pria tersebut kepada wartawan. Populasi penduduk asli Italia semakin menua, dan pada tahun 2023, usia rata-rata adalah 47,7 tahun, serta tingkat kesuburan total di negara tersebut hanya 1,3. Italia juga menjadi salah satu pintu masuk utama bagi para imigran yang menuju ke Uni Eropa, UE, dari Afrika dan Asia. Banyak di antaranya berasal dari negara-negara mayoritas Muslim. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berkampanye dengan janji menindak migrasi, namun sejak itu dia sepenuhnya menerima kebijakan UE yang secara efektif mendorong pencari suaka. Awal bulan ini, polisi Italia menahan seorang tersangka anggota kelompok teroris negara Islam Khorasan, ISIS-K, dalam perjalanan dari Belanda. Ilkomi Sairah Monzoda, warga negara Tajikistan, dicari Interpol karena diduga terlibat dalam perencanaan serangan teroris di UE. ISIS-K mengaku bertanggung jawab atas serangan teroris bulan lalu di tempat konser Balai Kota Chorchus di luar Moskow. Warga negara Tajikistan merupakan sebagian besar tersangka yang ditangkap pihak berwenang Rusia, yang juga sedang menyelidiki potensi keterlibatan Ukraina.